Kan tadi dasar dan alasan kamu Kristen itu ajaran sesat dari mana? Abang dulu belajar bahasa Indonesia nggak? Nggak usah kau tanya di situ, nggak usah. Yang penting kau pertanyakan ini kau jawab. Iya. Nggak usah berkembang biak kemana-mana pertanyaanmu. Ini yang kau pertanyakan ini kau jawab udah. Iya, kan mau dijawab ini bang. Kristen ajaran luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. Kan tadi dasar dan alasan kamu Kristen itu ajaran sesat dari mana? Abang dulu belajar bahasa Indonesia nggak? Nggak usah kau tanya di situ, nggak usah. Yang penting kau pertanyakan ini kau jawab. Iya. Nggak usah berkembang biak kemana-mana pertanyaanmu. Ini yang kau pertanyakan ini kau jawab udah. Iya, kan mau dijawab ini bang. Kristen ajaran, coba baca dulu lagi bang. Kristen ajaran sesat. Iya. Jangan dikurangi dong. Janganlah. Abang dulu belajar bahasa Indonesia nggak? Nggak usah kau tanya di situ, nggak usah. Yang penting kau pertanyakan ini kau jawab. Iya. Nggak usah berkembang biak kemana-mana pertanyaanmu. Ini yang kau pertanyakan ini kau jawab udah. Iya, kan mau dijawab ini bang. Kristen ajaran, coba baca dulu lagi bang. Kristen ajaran sesat. Iya. Jangan dikurangi dong. Janganlah. Coba ulang lagi bang. Udah arah tulisan ini yang penting kita udah sama-sama tahu. Coba jelaskan itu aja. Coba baca bang. Kristen Ajaran sesat. Iya, selanjutnya. Udah jelaskan aja, jelaskan. Gak usah kau framing, gak usah ini kemana-mana. Apa gitu loh. Jelaskan dulu. Bang Budiman jangan kamu dengan alasannya apa? Yang lain mute. Kalian ini suka kali perempuan, kan? Iya, sabar. Sekarang begini. Iya, saya sama Bang Budiman. Kalian kok bertanya, Kristen ajaran sesat kah? Nah, menurut Kristen kan pasti tidak. Tapi kalau menurut saya memang sesat lah. Memang sesat lah. Iya, kasih dasar kamu. Menurut kamu itu sesat, dasarnya dari mana dan alasannya apa? Sekarang saya sedikit sama Pak Budiman. Tolong yang lain diam dulu. Sekarang saya tanya Pak Budiman. Pak Budiman, Tuhannya namanya siapa? Yesus. Yesus manusia atau Tuhan? Tidak penting manusia atau Tuhan, yang penting Tuhan saya Yesus. Oke. Pak, coba Pak Budiman terangkan sama saya arti di dalam Yohanes 17. Saya punya kitab loh. Karena saya kalau berdiskusi sama Kristen, saya harus ada kitabnya biar jangan ada penghujatan. Yohanes 17 nomor 3. Ini kan perkataan Yesus. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, biar Pak Budiman menunjukkan bahwa Kristen bukan ajaran sesat. Pertanyaan saya, dari Yohanes 17 nomor 3, Yesus mengatakan, menurut Yesus mengatakan siapakah Tuhan yang benar, dan menurut Yesus, siapakah Yesus itu? Silakan. Menurut versi Alkitab, Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah anak. Bagaimana saya bilang kau sesat? Sesat. Yesus
Yesus mengatakan begini, hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus mengatakan Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang benar, dan Yesus itu adalah utusan. Bagaimana nggak sesat ini Kristen? Loh, itu menurut kamu, menurut Alkitab Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah utusan. Utusan. Enak kali kok, banyak kali jawaban Yesus. Kau pikir Yesus apa? Yesus itu maha segala-galanya. Apa mah segala-galanya? Yesus itu nggak bisa kau pikirkan, nggak bisa, bukan seperti yang kau bayangkan, bukan. Oke. Bukan seperti yang ada, Sekarang saya bukan tanya. seperti yang ada, bukan Saya seperti yang tanya, ada di dalam otak kamu. Iya, oke. Oke, siap. Sekarang saya tanya sama Pak Budiman, ya. Pak Budiman, kira-kira yang metong di kayu salib itu manusia apa Tuhan? Manusia. Oh, jadi bukan Tuhan. Manusia dan Tuhan itu pada saat dia Yesus yang mati di kayu salib. Di dalam manusia, iya, mati di kayu salib. Dalam manusia itu ada Tuhan, yaitu secara manusianya itu namanya Yesus. Kalau secara Tuhannya namanya? Ya Tuhan, nggak ada kata lain, Tuhan. Siapa nama Tuhan kamu? Sebentar dulu Hiro, kalau tidak saya turunkan kamu. Siapa nama Tuhan kamu Pak Budiman? Tuhan saya Tuhan, tidak punya nama lain, tidak punya. Nggak ada nama lain. Jadi Bapak itu siapa? Bapak itu Tuhan di dalam perisial kitab. Jadi Bapak Yesus itu bisa. Tuhan. Oke, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Roh Kudus? Roh Kudus itu kan, kalau Roh Kudus itu, tenang. Kalau Roh Kudus itu juga berupa firman-firman Tuhan yang berada di dalam kemanusiaan Yesus. Oke. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Jadi berapa Tuhannya? Tetap menjadi satu. Jadi Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ini kira-kira ada berapa nih Pak? Tetap jadi satu itu. Tetap jadi satu. Bapak dulu sekolah tamat apa enggak sih Pak? Udah nggak usah pakai akal. Kalau menang ke. Nggak usah pakai akal. Nggak usah Sekarang pakai akal. Jadi Bapak nggak ada akal. Bapak nggak ada akal. Sekarang. Diam. Akal Bapak nggak ada sama sekali. Diam dulu. Sekarang kamu ciptaan Tuhan enggak? Ciptaan dulu kamu. Ya, Kamu saya ciptaan Tuhan. Punya keterbatasan enggak? Siapa yang menggunakan keterbatasan? Kamu diciptakan Tuhan punya keterbatasan enggak? Punya dong. Nah, sementara Tuhan tidak punya keterbatasan. Betul. Bagaimana mungkin orang yang punya keterbatasan memikirkan yang tidak terbatas? Itulah di dalam perisial. Oke. Jadi Yesus manusia atau bukan? Kok bolak-balik kau tanya, dari tadi bolak-balik itu aja kau tanya. Yesus mempunyai keterbatasan bukan? Tidak. Jadi pada waktu Yesus dilahirkan dia langsung besar. Kenapa aku bilang dasar saya Yesus punya keterbatasan? Kenapa aku bilang? Karena dia bisa menghidupkan orang mati. Oke. Dia bisa berjalan di atas air. Ya, sebelum Yesus membangkitkan orang mati, apa bedanya dengan Elia dan Ilyas? Saya tanya, Elia membangkitkan orang mati bukan? Ya. Ya. Jadi apa bedanya Yesus dengan Elia? Ada perbedaannya. Elia tetap manusia biasa walaupun membangkitkan orang mati. Yesus tidak. Oke. Pada waktu Elia naik ke atas, apakah dia mati? Pertanyaanmu aneh, yang bisa ini nggak aneh Pak. Gini. Nggak aneh Pak Budi. Elia bisa membangkitkan orang mati. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Pertanyaan saya, apakah Elia ketika naik ke atas ke langit dia harus mati atau tidak? Udah matilah. Aduh, Pak, Bapak nggak tahu kitab Bapak ya? Bahwa Nabi Elia lah salah satu nabi yang tidak mati tetapi sudah terangkat ke atas, Pak. Kok Bapak nggak tahu sih? Ih, malu. Sekarang kutanya, Yesus itu pada waktu sebelum dia naik ke atas ke sorga, kata kalian, dia harus mati atau tidak? Dia kan mati, bangkit lagi, hidup lagi. Jadi lebih hebat mana Pak Budiman?
Lebih hebat Elia apa Yesus? Elia bisa membangkitkan orang mati, tidak perlu metong dulu dia. Dia hidup naik ke atas. Ya, Yesus harus metong dulu, baru dia bisa naik. Itu lebih hebat mana? Ayo. Ayo. Ayo Tetap lebih Pak hebat Budi. Yesus. Kalau saya Pak pilih Yesus Budi. kenapa? Tetap saya memilih Yesus. Ayo. Saya mewakili pribadi saya ini. Apa pribadimu? Berapa pribadimu? Saya tetap memilih Yesus. Loh, lebih hebat, berarti lebih hebat Yesus. Ya. Oh, oke. Saya terima kalau lebih hebat Yesus. Sekarang pertanyaan saya. Nah, Apakah mungkin Tuhan bisa mati? itu kan yang mati Ayo. manusia apa? Enggak manusianya. Kalau Jadi tunggu dulu. Jadi waktu Yesus mati, yang mati bukan Tuhannya, tetapi manusianya. manusianya yang mati, iya. Oke. Jadi waktu Yesus ditangkap tentara Romawi, dia Tuhan atau bukan? Tarik napas Pak Budiman. Kau pertanyaan itu. Enggak. Sekarang kau nanya yang aneh-aneh ini dunia. Yang enggak Saya nggak yang tanya enggak ada yang ini. aneh. Tadi Iya, Pak jelas Budiman yang aneh mengatakan pertanyaanmu. yang mentong di kayu salib itu bukan Tuhan, melainkan kemanusiaannya. Oke, saya terima. Saya ikuti. Nah, pada waktu Yesus ditangkap tentara Romawi, apakah di situ Yesus sudah jadi Tuhan atau belum? Sudah mencari Tuhan dia, tapi hakikat jadi manusia. Oke, jadi yang ditangkap tentara Romawi manusia atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Tanya lagi apa lagi tanya? Tuhan, bagi saya Tuhan. Jadi, tapi katamu tadi Yesus itu Tuhan, Tuhan itu maha segalanya. Jadi pada waktu dia ditangkap tentara Romawi, kenapa dia tidak bisa Jadi melawan? lemah gitu. Jadi lemah Ya. gitu. Enggak, Ya. Karena Tuhan itu maha tinggi, maha segala-galanya. Akhirnya dia merendahkan Jadi- diri. Jadi Tuhan gitu kamu, loh. tunggu dulu. Jadi Tuhan kamu waktu ditangkap tentara Romawi, Tuhan kamu maha lemah di situ. Enggak, dia karena apa? Tadi dia berbuat tadi kata kau dia lemah. Saya tanya, yang ditangkap oleh tentara Romawi itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti Tuhan kamu maha lemah. Itu terjadi karena dosa-dosa manusia. Memang dia harus Saya dibunuh. Memang bertanya, dia- yang ditangkap tentara Romawi itu kan Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa melawan? Bukankah Tuhan itu yang menciptakan manusia juga? Betul kan? Tuhan itu kan bisa menjadi makhluk lemah, bisa menjadi makhluk bisa Bagaimana makhluk kuat, mungkin Pak Budiman? Yang namanya Tuhan kau sandangkan sifatnya salah satunya adalah maha lemah. Kemana otakmu? Loh, karena dia terlalu tinggi, maha tinggi, jadi dia larinya Jadi mengalami harus maha rendah. jadi dia jadi apa bisa melakukan maha rendah juga. Bukan dia bisa hanya melakukan maha tinggi, maha rendah pun dia bisa lakukan. Gitu loh. Allahu Akbar. Itu Pak, makanya. Bapak sekolah tamat di mana, Pak? Nggak usah kau tanya itu. Nggak usah kau tanya itu. Itulah, nggak usah kau tanya itu. Gak penting itu. Maksud saya gini. Oke, nggak Tuhan apa-apa. itu nggak maha apa-apa. segala-galanya kan? Oh iya. Sudah. Jadi waktu Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, itu sudah jadi Tuhan. Tes. Ya, diam dulu lah kalau Yesus masuk itu pakai dilahirkan- sopan. Iya, waktu Waktu Yesus Yesus dilahirkan dilahirkan- oleh Bunda Maria, itu udah jadi Tuhan. Belum. Kalau itu belum. Jadi waktu Yesus mulai bayi itu bukan Tuhan. Belum. Oh, jadi sejak kapan dia jadi Tuhan? Itu semenjak dia bernubuat bisa menghidupkan orang mati. Pak, bukan bernubuat loh, Pak. Lima roti menjadi Bukan bernubuat, Pak. menjadi Itu ini. melakukan mukjizat, Pak. Bapak aja nggak tahu apa arti nubuat. Nubuat itu bukan melakukan mukjizat, Pak. Gimana? Aduh, sengklek juga ternyata otak Bapak ini, Bah. Jadi itu Pak Budiman, semenjak dia bisa melakukan keajaiban. Oke. Jadi Pak Budiman mengatakan Yesus pada waktu dilahirkan Bunda Maria bukan Tuhan. Bukan. Ya. Ya. Yesus menjadi Tuhan ketika dia membuat mukjizat. Ya. Ya. Berarti ketika dia membuat mukjizat berarti kan masih hidup nih. Ya kan? Jadi di Iya. situ dia sudah jadi Tuhan. Nah, ketika dia mati di kayu salib, yang mati ini Tuhan atau manusia? Manusianya, tapi Tuhan yang ada di dalam Tadi kau hakikat bilang manusianya itu hidup. Tuhan. Kau
kau bilang tadi Tuhan, cemas. Iya, karena secara kedagingan Pak dia Budiman ini nggak bisa konsisten luka. lah, nggak boleh lah kayak begitu. Kau ini berdusta namanya. Itu kan perasaanmu Nggak aja. boleh mengucapkan saksi Karena ini loh, dusta. masalah gini. Ini kau memples ini gimana ya? Pertanyaan-pertanyaan yang ini semuanya yang apa? Yang membelit-belitkan semuanya gitu. Bunda, yang lainnya aja ngomong Bunda ini kurang paham ini Bunda. Yang lainnya aja lah. Oh ya nggak paham, cuma berbelit gitu loh. Enggak, yang paham aja lah, yang paham nanti. Halo, udah. Ya, ya. Sebentar dulu, sebentar. Adalah, yang Pak Budiman, kau dikatakan tidak paham kok tentang Kristen, kau mau bahwa Pak Budiman. Nggak Yang paham intinya kau Kristen, gini aja kau. lah, yang intinya udah yang intinya nggak bisa. Masa kau mengatakan Yesus waktu lahir bukan Tuhan? Dasar kau udah penghujatan kau itu. Kan kata Yesus sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Kan berarti Yesus sudah jadi Tuhan kian. Tapi kau mengatakan Yesus bukan Tuhan waktu mulai dia bayi. Kau nggak boleh kayak gitu Pak Budiman. Coba minta maaf dulu kau sama Kristen. Minta maaf dulu Oh kau. nggak apa-apa, ganti diskusi dulu. Ganti diskusi dulu. Minta maaf dulu kau. Minta maaf kau. Namanya sama-sama belajar, ganti diskusi dulu. Sama-sama belajar ini. Yang paham aja. Ini Bunda, sama yang belajar. Ganti diskusi dulu. Coba. Bisa Sabar, dengarkan sebentar, dulu. sebentar. Ya. Sebentar, diam dulu. Ya, sebentar. Saya sapa dulu. Ya, sapa. Pak Daniel, selamat Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya. Oh, Pak Daniel ini pendeta ya? Iya, Masya Allah. Pendeta di gereja mana Pak Daniel kalau boleh tahu? salah satu gereja di Indonesia inilah. Ya, maksud saya itu denom Pak Daniel itu apa? Karismatika atau GPDI? Karismatik. Oh, berarti GBI. Iya, semacam itu ya. Ya, GBI Mawar Saron, bukan? Bukan. Oke, Masya Allah. Jadi di sini sebentar, saya sapa dulu. Uni, monitor. Uni Rifa. Sebentar ya, Pak Daniel. Saya di sini menghargai pendeta ya. Jadi tolong para jemaat-jemaatnya dikondusifkan dulu emosi-emosinya ya. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami, dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan Sentral Kristen Indonesia, bisa melalui Bank Rakyat Indonesia 0421 0100 4996 560 atas nama Sentral Kristen Indonesia, dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung Asosiasi Sentral Kristen Indonesia melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini.
dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara Sentral Kristen Indonesia. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama Generasi Muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara